Yang bikin lama juga ada beberapa kali sempat ganti ide. Iya. Jadi betul. Apa ini lebih bagus ya gitu kayak banyak sih ya pikiran-pikiran kayak gitu. tapi untung nggak jadi konflik ya di Untung antara nggak kita. jadi, nanti kita berantem ya Bang. Podcast dalam komplek. Halo Sobat Sulu, kembali lagi di Podcast Dalam Komplek Dengan aku Aina. dan aku Kaira. Nah, mumpung kita lagi libur gak sih? Libur panjang. Betul, apalagi 2-3 mingguan ya. Iya, panjang banget gak sih? Iya. Masih banyak banget waktu luang gak sih buat kita? Iya, daripada kita main HP, kenapa nggak kita isi waktu luang kita dengan hal yang bermanfaat? Iya gak sih? Kayak misalnya contohnya tuh literasi. Pasti banyak betul dong tuh. dari kalian yang suka baca alternative universe atau cerpen di sosmed. Nah, Terusnya iya. tuh novel secara fisik yang buku ataupun di sosmed juga ada, di aplikasi digital. Iya, terusnya audiobook itu banyak iya, banget. yang suka denger ya. Iya, itu banyak banget sih. Nah, berhubung sama banget nih sama topik kita kali ini nih, nyambung banget. Kita kedatangan nih 2 narasumber yang sangat amat menginspirasi dan keren banget dan juga cantik-cantik ya nggak sih. Kita Iya. panggilin 2 narasumber kita yaitu Kak Ale dan Kak Aci. Nah, jadi kita udah sama 2 narasumber kita nih yang keren banget dan cantik-cantik banget. Iya gak sih? Tuh, cantik-cantik banget. Masya Masya Allah. Nah, kakak boleh kenalin diri dulu sih. Ya udah, halo semuanya. Perkenalkan kalau kalian belum nonton episode sebelumnya, aku Ale, kelas 12 MIPA 1. Aku Aci, kelas 12 MIPA 1 juga. Dan kami di sini mau jadi diundang sama OSIS MPK SMA Solo Jakarta buat jadi narasumber di episode kali ini. Nah, pastinya episode kali ini bakal seru banget karena kita bakal ngomongin soal cerpen. Nah, ngomong-ngomong soal cerpen nih, katanya kakak-kakak pada bikin cerpen ya. Aduh, iya nih. Aduh, boleh kasih tahu gak sih cerpennya itu soal apa? Jadi kelas 12 kemarin kita habis bikin cerpen, judulnya Kamar Apung. Ini Lucu banget covernya. Terima kasih. jadi Kamar Apung itu cerpen ringan yang bisa dibaca dalam one sit. Jadi kayak kalian duduk sekali baca terus selesai, itu kayak 15 menit selesai lah. Jadi Kamar Apung ini bercerita tentang 2 sahabat yang males pol sekolahnya, sebut aja Bening dan Janu. Dimana mereka ini selalu dapet jelek dalam ulangan sama nilai-nilai sekolah, dan mereka nggak peduli sama yang namanya sekolah. Sampai di suatu ketika si Bening ini nggak bisa kerjain ulangan sama sekali, dan dia dapet nilai jelek. Lalu diajak main sama si Janu, tapi dia tumben-tumbenan si Bening ini nolak, dan akhirnya dia bilang kalau dia mau ngejar mimpi. Akhirnya mulai dari situ ceritanya. Temanya ini tuh menurut kakak fiksi atau ada realisasinya juga? Ini temanya fiksi. Fiksi. Jadi di akhirnya tuh mereka, spoiler ya kak, ini tuh mereka dapat ngejar mimpinya atau enggak nih, atau ada konfliknya gitu atau gimana? Kayaknya itu lebih baik kalian baca aja bukunya di perpustakaan SMA Sulu. Iya, betul. Karena akan ada sedikit plot twist lah. Oh iya, oke. Kalau plot twist kayak filmku bagus. Nah, terus nih kakak-kakak, gimana sih cara nentuin tema yang bener gitu? Yang kan kita remaja kan, pastinya kita nggak boleh salah pilih tema kalau bikin cerpen ataupun cerita novel yang harus sesuai umur kita. Gimana sih caranya biar dapet tema cerpen atau cerita yang bagus dan sesuai umur kita itu? Kalau itu kemarin karena kita sebenarnya lumayan kepepet ya, jadi idenya muncul yang sederhana-sederhana aja, dari ide-ide sederhana, terus di breakdown, ditulis di notes. Akhirnya kalau misalkan kalian nemu ide yang paling lumayan masuk akal, pilih yang itu. Nah, jadi emang ini ceritanya emang sederhana sih, Ringan ya. ringan. Jadi cocok untuk pemula pembaca gitu. Iya. Bagus sih berarti ya buat literasi, buat tuh biar ngembangin semangat kita juga, ngembangin semangat kita kan. Iya. Betul. Nah, apa yang buat kakak terinspirasi untuk menulis ini? Sebenarnya ini bukan
tiba-tiba aja mau nulis cerpen. Ini waktu itu dapat dapat undangan dari Buniken buat mau nggak ikut lomba cerpen gitu, cerpen ilustrasi gitu ya. Terus mau dong, kayak kenapa waste this opportunity gitu kan. Terus kebetulan partner aku Aci, kan kita deket ya, temenan satu kelas. Jadi langsung pikirin nih temanya apa, terus kira-kira gambar apa yang mau kita taruh, color palette, terus ceritanya tentang apa, alurnya tentang apa gitu. Dan karena kebetulan kita emang dulu punya mimpi buat nulis buku, betul. jadi kita kerjain aja. Kakak udah teman berapa lama nih? Kita Dari baru kelas- kenal pas kelas Kelas 10 udah, tapi baru deket banget kelas 11. Oke. Iya Masa kan? iya. Masa iya. Nah, terus tuh kakak bikin novel ini tuh bareng atau ada individu-individu? Ini dibagi jadi 2 sih. Aku bagian cerita, dia ilustratornya. Jadi untuk urusan cerita bener-bener aku serahin ke Aci gitu. Kalau ini kira-kira berapa lama prosesnya? Waktu itu deadline 2 minggu ya? 2 minggu. Iya, nggak nyampe sebulan. 2 minggu? Iya. Emang Cepet sih, iya. keren banget. Dua Emang minggu langsung. dikejar-kejar banget deh gitu. Kejar waktu. Ini inget banget laptop aku sampai rusak. Iya, iya. Ya ampun. Ngejar berapa gambar 10 lebih. 12 ya. Iya 12 gambar buat dimasukin ke cerpen. Berarti di buku ini tuh ada ilustrasinya juga ya? Ada. Jadi emang ketentuannya untuk misalnya untuk 10 halaman itu harus misalnya ada 2 gambar gitu. Jadi emang ada rules-nya. Dan kebetulan ini berapa halaman ya? 40 eh, halaman. halamannya sebentar ya, maaf udah lupa, nggak buka lama. 71 teman-teman. Oh, banyak banget ya dalam waktu 2 minggu tuh yang termasuk cepet. Berarti keren banget sih. Di kelas berapa kakak buat ini? 12. Kelas 12. Iya. Bayangin lo kelas 12. Lagi marak-maraknya Iya, lagi buat marak-maraknya. belajar. Pusing-pusing ya, kayak Heeh, gitu, mulai masih hektik. bisa buat karya kayak gini, keren banget sih. Kok bisa gitu ya kak bagi waktunya? Iya, kok bisa ya? Iya, itu juga bingung. Bertahan ya, kok kita masih hidup sampai sekarang. Tapi sebenarnya pas nulis emang agak-agak depresi dikit sih. Apalagi Ada struggle. dikejar kan, jadi kan aku nggak bisa gambar kalau naskahnya belum selesai, karena aku nggak bisa asal ya itu. gambar scene kan. Jadi setiap malam gitu kayak, Ci udah sampai mana? Kalau ngelihat dokumen Word kok baru segini ya, nggak nambah-nambah ini. Iya. Mau gambar apa lagi? Masa numpuk di awal gambarnya, kan nggak bisa kayak gitu. Betul. Jadi kayak dia sempet kayak, aduh lah apa kita nggak selesaiin aja ya? Apa kita mundur aja? Iya, Ada karena- gitu pikiran-pikiran kayak gitu selama proses pembuatan. Yang bikin lama juga ada beberapa kali sempat ganti ide. Iya. Jadi- betul. Apa ini lebih bagus ya gitu kayak ini gambarnya udah sesuai latar di tulisan belum ya, di cerpennya belum ya, gitu juga banyak sih ya pikiran-pikiran kayak gitu. Tapi untung nggak jadi konflik ya di Untung antara nggak kita. jadi, untung kita berantem ya waktu itu. Tapi syukur ya udah sampai jadi. Iya, alhamdulillah. Nah, terus tuh kayak ini berarti project ya, Kak? Masuk ya? Lomba. Oh iya Kayak lomba. project lomba berarti ya? Iya. Berarti kalau project lomba ini bisa gak sih dipakai buat beasiswa atau ini? Yang lainnya gitu? Beasiswa kita nggak tahu ya, tapi kemarin karena dapat sertifikat, jadi bisa buat dipakai dimasukin. SNBP tuh Uh-uh. kemarin dia. Jadi prestasi. Berarti ini bagus banget ya buat kayak yang masih mau belajar buat bikin cerpen, Iya. terusnya kayak masih yang nyari-nyari prestasi. Berarti cerpen ini bisa jadi wadah buat menaruh semua itu ya? Betul. Jadi kalian kalau mau nulis tuh udah keluarin aja yang ada di otak, karena sejujurnya ini pas aku nulis cerpen ini tuh first experience banget. Jadi kayak masih banyak kekurangannya. Tapi kerjain aja, siapa tahu kalian laki. Nah, cara biar kakak gimana ya? Biar kayak kan kita mau upload nih, upload ceritanya. Nah, cara kakak dapat confidence itu gimana kak? Karena kan kayak ya karena kita masih pemula gitu. Iya. Terus juga takut dikritikan dari orang-orang sekitar, atau kakak malah justru mengambil kritikan itu sebagai pendorong
kalau itu harus diubah ke sifat individual sih. Jadi kayak ke masing-masing. karena kita emang kayak nothing tulus gitu. Iya, there's nothing tulus buat nyoba lomba ini, dan kebetulan kan kita ini lombanya jadinya jatuhnya per tim kan, lomba tim gitu. Kan aku baca ceritanya kan. Nah, aku sebagai beta reader lah itu aku ngedorong dia, maksudnya kayak memotivasi kayak ini mah udah bagus, ini mah kita menang ini. Udah pokoknya harus positive thinking aja. Harus optimis, iya. Nah, kakak punya tips and trick gak sih buat para pemula yang pengen pengen buat cerpen ya, coba-coba nulis, coba-coba bikin novel. Tips and triknya itu tadi sih, berani aja, harus berani mulai, karena kalau misalkan kalian nggak mulai ya nggak bakal jadi. Terus jangan takut dikritik kok kayaknya. Dan mungkin pikirin apa yang bakal kalian dapat sih setelah novel kalian jadi. Itu kan kayak nilai plus buat kalian sendiri kan. Kalian punya karya gitu buat di banggain. Iya. Menurut kakak, yang kalau misalnya kakak ada kesempatan waktu lagi untuk buat kerjasama lagi, untuk mungkin di novel lagi atau cerpen lagi, kakak bakal bikin lagi nggak, atau kepikiran gitu? Mau aku juga mau. Serius, ini nagih sih sebenarnya. Iya. Berarti seru gitu ya. Seru. Karena kan ngeluarin imajinasi yang ada di otak kita, yang kayak sebenarnya kita nggak bisa keluarin di dunia nyata, jadi bisa keluarin di buku. Ya jadi sebenarnya mungkin kalian pas awal kayak mikir kayak nggak bisa. Pas udah jadi bisa ternyata. Menurut kakak, impian kakak dari buku ini apa? Bisa menghasilkan apa? Sebenarnya aku pribadi pengen sebenarnya bikin novel lagi ya, satu lagi gitu, tapi maksudnya aku sendiri gitu, karya aku sendiri. Karena kan di sini sebenarnya kontribusi aku di lomba ini sebenarnya cuma jadi ilustrator doang. Aku nggak nyumbang cerita, nyumbang, maksudnya iyain aja ide dari Aci gitu. Ya udah, masukin aja semua. Kakak punya gak sih tips bagi waktu buat ngeluangin waktu gitu buat bikin cerpen sama belajarnya? Kan kelas 12 kan pas bikin cerpen ini. Itu susah banget sih itu. Tips Tidak nggak ada tipsnya. Nggak ada boleh, nggak tipsnya. dihapus aja itu pertanyaan. Soalnya kita begadang doang di sini. Iya, kita begadang. Di tengah-tengah belajar gitu aku suka itu Kalau jam kos ya. kalau jam kos suka bikin panel kasar buat ilustrasinya. Terus aku juga ya udah nyari bahan di Pinterest, banyak banget. Tapi itu kalau nggak ada tugas ya Kalau nggak ada teman-teman. tugas, betul. Tapi sekolah tetap nomor 1 ya. Betul, nomor 1. Tapi tetap bagus dong, karena kan ngeluangin waktu yang sebenarnya nggak ada Oh ya, daripada kita manfaatnya. ngobrol. Iya, daripada ngobrol buat centil-centilan, mending kita kan ini kan kayak ngeluarin waktu buat ngerjain apa yang harus kita kerjain. Tapi hasilnya ini kan membuahkan hal yang bermanfaat. Nah, aku juga dengar dari anak suluh, katanya ini bagus. Udah pada baca ya? Teman-teman aku udah baca. Siapa Tapi yang nanti abis ngomong ini aku kayak bakal gitu? baca. Bagus ya. Nah, kakak punya nggak pesan-pesan gitu buat orang-orang yang pemula gitu, siswa-siswi SMA Sulu mungkin yang baru pengen mulai nulis? Aduh, tadi sebenarnya sama ya kayak pertanyaan tips and triknya. Pokoknya jangan takut untuk mulai, karena kalian nggak bakal tahu itu endingnya bakal jadi apa. Itu sih aku. Buat yang udah baca, makasih banyak ya yang udah baca ini di perpustakaan sekolah. Makasih banyak udah baca, udah meluangin waktu. Soalnya nggak expect juga sih bakal ada yang notice buku setipes ini di perpustakaan sekolah. Oke semuanya, sekian untuk podcast kita kali ini, dan big thanks untuk Kak Ale dan Kak Aci yang udah meluangkan waktunya untuk episode kali ini. Nah, jadi kalian bisa pantau episode-episode lainnya MPK OSIS SMA Suluh di Instagram, Spotify, YouTube, dan juga TikTok. Nah, ya udah. Terima kasih semuanya. Dadah. Dadah.